Joy Kids. Yes, yes, yes. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Abel di Joy Kids GPDI Sumedang. Adik-adik, sekarang adik-adik bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah kita. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi yang cerah ini. Sebentar lagi kami akan memuji, memuliakan nama-Mu. Biarlah pujian kami dapat menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sebelum mulai Kak Abel mau tes dulu. Semangat adik-adik. Joy Kids. Yes. Joy Kids, Joy Kids. Yes, yes. Joy Kids, Joy Kids, Joy Kids. Yes, yes, yes. Adik-adik, tahu nggak kalau kita itu istimewa di mata Tuhan? Nah, mari kita nyanyikan lagu pujian Aku Istimewa. Adik-adik yang semangat ya, ikutin gerakan kakak Abel. Aku istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, bukan karena katamu.
mendengarkan firman Tuhan, adik-adik lipat tangan, tutup mata, siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian Bapa Engkau Baik. mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati, Engkau urapi hamba-Mu ya Tuhan yang akan memberitakan firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom anak-anak, puji Tuhan. Kita bertemu lagi di ibadah gereja anak. Walaupun kita belum bisa beribadah di gereja, tapi kita masih tetap bisa berbakti kepada Tuhan ya. Anak-anak apa kabar? Nah, pasti Tuhan baik. Anak-anak, kita akan melanjutkan firman Tuhan yang minggu lalu. Siapa yang ingat? Betul, tentang bayi Musa ya. Waktu itu bayi Musa dibawa kemana anak-anak? Ke sungai Nil ya. Kemudian
Bayi Musa itu dibawa ke istana Firaun, dibesarkan di sana. Ya anak-anak, bayi Musa itu makin hari makin besar. Ya, puji Tuhan, anak-anak semua sudah mengirim foto-foto masih bayi. Tante Wa juga berterima kasih kepada anak-anak, mama-mama yang sudah aktif mengikuti seluruh acara di gereja anak. Anak-anak yang sudah menghafalkan ayat hafalan, yang sudah mengirim video. Puji Tuhan, Tuhan memberkati ya. Nah, saat ini Tante Wa mau melanjutkan cerita tentang Musa. Dari bayi Musa dibesarkan di istana Firaun, dididik dengan ketat ya untuk menjadi seorang Mesir. Makin lama Musa makin besar, anak-anak. Tapi walaupun dibesarkan di keluarga Firaun, tapi tetap hati Musa itu sebagai orang Israel. Ya, sampai besar, sampai jadi pemuda. Nah, satu saat Musa jalan-jalan, ya, lihat-lihat orang Israel yang sedang kerja paksa. Ya, akhirnya anak-anak Musa melihat orang Ibrani itu dipukul, berkelahi dengan orang Mesir. Wah, Musa akhirnya menghampiri, ya, akhirnya diam-diam orang Mesir dibunuh. Aduh, gimana ini mati? Akhirnya Musa membawa orang Mesir itu, diumpetin, dikubur. Nah, anak-anak, aduh, datang ke rumahnya nggak tenang. Aduh, tadi saya udah membunuh orang Mesir. Besoknya Musa jalan-jalan lagi, lihat lagi orang Mesir sedang berkelahi lagi. Akhirnya Musa datang lagi. Anak-anak, tiba-tiba orang Mesir itu mengatakan, "Hei Musa, siapa yang mengangkat kamu menjadi hakim? Kemarin kamu sudah membunuh orang Mesir." Waduh, anak-anak Musa takut. Ya, akhirnya Musa diam-diam pulang. Aduh, takut ketahuan sama raja. Besoknya Musa melarikan diri, kabur dari istana, pergi ke tanah Media. Ya, anak-anak di sana Musa ketakutan, gimana ini? Aduh, kalau ketahuan sama raja, saya akan dikejar dan dibunuh. Akhirnya Musa sampai ke tanah Media. Udah capek anak-anak, Musa duduk di pinggir sumur. Akhirnya banyak orang yang mau mengambil air. Ada juga gadis-gadis yang ke sana. Ya, anak-anak, gadis-gadis ini nggak bisa mengambil air karena banyak. Tapi akhirnya Musa datang menolong gadis-gadis ini mengambil air. Udah selesai, gadis ini pulang. Datang ke rumah, papanya nanya, "Kenapa kamu cepat-cepat pulang?" "Oh, ini Pak, tadi saya ketemu sama seorang pemuda orang Mesir membantu saya membawa air." Bapaknya bilang, "Kenapa kamu nggak ajak orang itu datang ke sini? Ayo panggil lagi." Oh, anak ini akhirnya pulang lagi ke sumur. "Ayo, oh abang, kata papa saya mampir dulu di rumah." Akhirnya Musa pergi ke rumah orang Media, ya, seorang imam namanya Bapak Jitro. Akhirnya Musa makan di situ, menginap. Lama-lama anak-anak, udahlah, anak saya dikasih aja buat istri kamu. Akhirnya Musa menjadi seorang pengembala. Tiap pagi Musa pergi keluar membawa dombanya. Tiba-tiba, wah, itu apa? Ada pohon yang terbakar. Tapi aneh ya, gisuk-gisuk matanya. Kenapa ya pohon itu tidak terbakar? Musa pengen tahu, dia deketin. Tiba-tiba Musa, Tuhan katakan, "Kamu harus membuka sepatu kamu karena tempat ini kudus." Akhirnya Musa didengar, takut, ada Tuhan. Nah, akhirnya Tuhan katakan, "Musa, aku akan utus kamu pulang ke Mesir untuk membawa keluar bangsa Israel ke negeri Kanaan." Wow, aduh, takut Tuhan, saya takut kalau balik lagi ke
Enggak, Tuhan katakan jangan takut. Aku akan menyertai kamu. Musa tetap takut. Nah, kayak Tante Wawa, kayak kita semua suka takut ya. Akhirnya Tuhan katakan, aku akan utus kamu untuk membawa orang Israel. Aduh, nanti kalau dia nanya siapa yang menyuruh aku, Tuhan katakan, aku adalah aku. Wah, Musa mikir lagi, takut balik lagi, nanti orang akan membunuh, karena ketahuan Musa pernah membunuh orang Mesir. Akhirnya bilang, aduh Tuhan, saya ini nggak pinter ngomong, saya ini nggak pandai bicara. Wah, anak-anak, Tuhan murka. Karena apa? Karena Musa berbantah dengan Tuhan. Ya, akhirnya apa anak-anak? Tuhan katakan, udah, kamu nanti ditemani sama kakak kamu, Harun. Harun itu lebih pintar. Akhirnya dengan keberanian yang ada, Musa mengatakan, ya Tuhan, tapi gimana Tuhan kalau dia nanya? Udah, apa yang ada pada kamu? Nah, ini Tuhan ada tongkat, coba lempar tongkatnya. Jadi udah, diambil jadi tongkat. Aduh Tuhan, masih takut. Udah, coba masukkan tangan kamu ke baju kamu, keluarkan. Wah Tuhan, stop, masukkan lagi, dimasukkan lagi. Akhirnya Musa tidak bisa menolak lagi. Ya, akhirnya Musa gimana anak-anak? Akhirnya Musa taat kepada Tuhan. Ya, Musa kembali ke Mesir dengan tugas apa anak-anak? Untuk membawa keluar orang Israel. Anak-anak, Tuhan itu selalu punya rencana dalam hidup kita. Kalau Musa disimpan di Sungai Nil, kemudian Musa dibesarkan di istana, itu bukan kebetulan. Itu rencana Tuhan. Karena satu saat Tuhan akan memakai Musa untuk membawa umat Israel keluar dari Mesir. Jadi anak-anak, Tuhan punya rencana dalam hidup anak-anak, dalam hidup kita semua. Tidak ada sesuatu yang terjadi kebetulan. Ya, seperti Musa dibuang ke Sungai Nil, dibesarkan di istana. Karena apa? Karena Tuhan punya rencana. Tuhan akan memakai Musa menjadi satu pemimpin yang besar untuk membawa keluar orang Israel dari Mesir. Tuhan juga menyertai Musa dengan berbagai mujizat. Kalau sekarang kita ada di masa pandemi, itu juga bukan kebetulan. Pasti Tuhan punya rencana. Anak-anak yang masih kecil harus rajin belajar, taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua. Karena apa? Karena Tuhan punya rencana untuk setiap pribadi kita masing-masing. Ya, Tuhan selalu mengatakan jangan takut, karena Tuhan menyertai kita, menyertai anak-anak, menyertai mama-mama, menyertai tante Wawa. Kita semua harus tetap setia dan taat kepada panggilan Tuhan. Jadi Musa berhasil. Setelah Musa melarikan diri dari Mesir, akhirnya Musa kembali dan membawa orang Israel. Tapi tidak begitu aja anak-anak, masih ada cerita berikutnya ya. Minggu depan kita akan melihat bagaimana Tuhan memakai Musa. Yuk, siapa yang mau seperti Musa? Taat, dengar-dengaran kepada perintah Tuhan. Kita percaya Tuhan punya rencana indah dalam hidup kita. Walaupun prosesnya sukar, prosesnya lama, tapi selama kita taat, Tuhan pasti menolong. Yuk kita berdoa ya. Bapa kami dalam surga, kembali kami bersyukur kepadamu karena Tuhan selalu menyertai kami. Seperti Tuhan menyertai Musa, Tuhan juga akan menyertai perjalanan hidup kami, anak-anak kami, orang tua, semua kami yang selalu percaya kepadamu. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan menyertai perjalanan hidup kami sampai kami mencapai apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kami,
memberkati bangsa kami, negara kami, seluruh anak-anak-Mu, seluruh umat-umat-Mu. Tuhan berkati dan lindungi kami. Kami percaya Tuhan, Tuhan menyertai kami seperti Tuhan menyertai Musa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayat hafalannya Yesaya 41 ayat 10. Yuk kita nanti anak-anak lihat ayatnya ya sampai ini. Dadah. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan. Mazmur 8 ayat 3. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah diletakkan dasar kekuatan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu anak akan dasar dari mulut Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan.
sampai minggu depan. Shalom. Joy Kids, yes!